nunjukin gameplay game-game ini tanpa kasih tahu platformnya, kamu pasti bakal ngira ini cuma game PC atau konsol AAA. Gimana tidak? Mulai dari open world megah yang dibangun pakai Unreal Engine 5 sampai kota modern yang rasanya kayak GTA versi anime. Semuanya ternyata bisa kamu mainkan langsung di HP kamu. Di video ini kita bakal bedah 7 game anime yang visualnya kelihatan gila dan sulit dipercaya bakal rilis di mobile. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke game yang pertama. Reverse Collapse F. Di urutan pertama, beneran sulit dipercaya. Kalau kamu ngikutin franchise GeForce Online, ada satu proyek baru yang baru aja diumumkan dan langsung menarik perhatian banyak pemain, yaitu Reverse Collapse F. Game ini adalah the person shooter COP PvE terbaru dari Sunbound. Dan Reverse Collapse F bukan game taktikal strategi seperti GeForce Online ataupun Reverse Collapse Codename, tapi lebih mengarah ke action shooter. Jadi bisa dibilang kayak Snowbreak dan sejenisnya. Menariknya proyek ini nggak lagi terlihat seperti game mobile biasa, karena mereka langsung menargetkan PS5, Xbox Series, PC, dan juga mobile sekaligus. Yang membuat game ini semakin menarik adalah penggunaan Unreal Engine 5 yang membuat kualitas grafiknya terlihat jauh lebih ambisius dibandingkan proyek-proyek Sunbound sebelumnya. Vibe dunianya itu post-apokaliptik yang kelam tapi futuristik banget. Game ini sendiri baru aja diperkenalkan melalui trailer perdananya yang berdurasikan hampir 5 menit. Dan tentu aja, meskipun kita masih belum tahu persis gimana gameplay akhirnya, tapi trailer tersebut berhasil memberikan gambaran kalau skala proyek ini cukup besar. Selain itu, desain dunia yang diperlihatkan sekilas juga cukup mengingatkan kita sama vibe yang dimiliki oleh Arkane Anvil. Untuk saat ini, game ini dijadwalkan rilis secara global pada tahun 2028 nanti guys. Cukup lama. Wang Yu. Lupakan sejenak NTA atau Ananta, karena sekarang ada satu kandidat baru yang diam-diam bikin persaingan game anime open world makin gak masuk akal, yaitu Wang Yu. Game ini merupakan urban open world RPG dari studio Cina yang saat ini masih berada dalam tahap close beta test kedua di Cina-nya. Dan jujur aja, semakin banyak cuplikan yang diperlihatkan, semakin sulit untuk percaya kalau game ini juga akan hadir di mobile guys. Dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5, Wang Yu menghadirkan kota modern bernama Tianyu City, sebuah metropolitan besar tempat manusia dan makhluk bernama Moon Spirit hidup berdampingan. Tapi yang langsung menarik perhatian aku bukan ceritanya, melainkan kotanya. Seriusan, beberapa bagian kota yang diperlihatkan terlihat seperti gabungan antara game anime dan juga GTA. Jalannya luas, gedung-gedungnya tinggi, pencahayaannya realistis, dan suasananya terasa bener-bener hidup. Bahkan untuk eksplorasi, player nggak hanya berlari dari satu tempat ke tempat lainnya. Di trailer terbaru, terlihat karakter menggunakan sepatu roda, mengendarai motor, dan dari trailer yang lebih lama lagi, bahkan sempat diperlihatkan kendaraan berupa mobil yang bisa digunakan berkeliling kota. Menariknya lagi, game ini juga menghadirkan sistem Moon Spirit, semacam partner yang bisa menemani petualangan kamu selama menjelajahi dunia permainan. Sementara dari battle-nya sendiri, dari gameplay tahap tes pertama yang udah beredar, game ini telah mengusung sistem action RPG hack and slash dengan mekanisme switch karakter yang cukup cepat. GeForce Online Blue Butterfly Covenant. Kita kembali lagi ke franchise GeForce Online. Berbeda dengan game pertama yang akan rilis pada 2028, game satu ini kemungkinan bisa kita mainkan jauh lebih cepat, yakni tahun ini. Game tersebut adalah GeForce Online Blue Butterfly Covenant, atau juga dikenal dengan GeForce Online Blue Butterfly Contract. Sebuah game COP third person shooter yang diumumkan saat perayaan ulang tahun ke-10 franchise GeForce Online. Game ini dikembangkan oleh tim hacking menggunakan Unity dan lebih difokuskan untuk menghadirkan pengalaman 4-player COP PvE yang bisa dinikmati bersama teman-teman. Menariknya, meski trailernya cuma 1 menit, visual dunianya kelihatan estetik banget dengan tema futuristik bersalju. Bikin banyak player berpikir kalau game ini bakal punya elemen semi open world. Ditambah lagi, kamu bakal nemuin banyak karakter T-Dolls legendaris, termasuk para waifu dari GeForce Online 2. Game ini sendiri saat ini menargetkan rilis pada tahun 2026 untuk perangkat mobile, sementara untuk platform lain masih belum diumumkan. The Hidden Ones. Sekarang kita beralih ke game yang menurut aku punya salah satu kualitas combat terbaik yang pernah aku lihat untuk ukuran game mobile anime.
Dan game tersebut adalah The Hidden Ones, sebuah action fighting RPG yang diadaptasi dari franchise Hitori no Shita The Outcast dan dikembangkan oleh Morphan Studio, studio di bawah Tencent. Kalau melihat trailer dan gameplay yang udah diperlihatkan sejauh ini, banyak orang mungkin akan langsung mengira game ini dibuat khusus untuk PC atau konsol terlebih dahulu. Padahal The Hidden Ones juga memang direncanakan hadir di mobile. Dan jujur aja, game ini masuk daftar hari ini murni karena kualitas combatnya yang kelewatan gila. Animasi serangannya bener-bener se-fluid itu, dengan efek tarung yang kerasa kayak nonton anime martial arts berbudget besar. Setiap karakter memiliki gaya bertarung yang berbeda-beda, apalagi dengan animasi serangan yang sangat detail, dengan fokus pada combo, dodge, counter, hingga duel 1 lawan 1 yang terlihat sangat sinematik. Selain itu, yang makin menarik adalah mode boss fight-nya, karena dibandingkan hanya melawan musuh biasa, The Hidden Ones justru terlihat seperti game yang ingin membuat setiap pertarungan besar terasa seperti pertarungan klimaks anime. Untuk status game ini sendiri, The Hidden Ones sudah menjalani tahap tesnya di PC dan juga Android di region Cina dan globalnya. Sementara perilisannya saat ini masih berstatus coming soon untuk PC, Android, dan juga iOS. Tapi ketika kita masuk ke website Cinanya, game ini udah memiliki 30 juta player yang mendaftar, dan ini udah lewat batas yang diinginkan. Mungkin saja bakal rilis dalam waktu dekat sih. Itu versi CN-nya ya. Silver Palace sempat bener-bener bikin geger komunitas game anime di awal tahun 2026. Dan jujur aja, aku rasa salah satu alasan kenapa game ini langsung ramai dibicarakan adalah karena temanya yang terasa berbeda dari kebanyakan game anime saat ini. Biasanya kita melihat open world fantasi atau futuristik kayak UA atau bahkan NTA, itu udah masuk akal. Tapi bayangkan, Silver Palace justru membawa kita ke sebuah kota besar bergaya Victorian industrial yang terlihat sangat kece. Bahkan sekilas dunia yang mereka tampilkan terasa seperti perpaduan antara anime, detective story, dan game AAA modern. Tapi yang paling menarik perhatian aku justru gameplaynya, karena Silver Palace mengusung sistem action RPG yang menurut aku bener-bener eye-catching banget. Pertarungannya terasa cepat, saset-saset, dengan banyak efek visual yang membanjakan mata. Di sini kamu bisa berganti gaya bertarung dari serangan jarak dekat ke tembakan, melakukan switch karakter, melakukan parry, hingga mengeluarkan ultimate skill yang terlihat sangat sinematik. Tapi nggak hanya itu, eksplorasinya juga terlihat sangat bebas. Kamu bisa menggunakan grappling hook, naik kuda untuk menjelajahi kota, bahkan terbang untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan soal visual, rasanya nggak terlalu diragukan lagi, karena game ini dibangun menggunakan Unreal Engine 5. Game detektif anime yang super megah ini direncanakan bakal hadir untuk PC dan juga mobile. Nah, kira-kira HP kamu bakal kuat nggak nih buat nampung kota sedetail ini? Azur Promilia, proyek terbaru dari Manju, developer yang selama ini dikenal lewat Azur Land. Azur Promilia terlihat seperti sebuah game open world fantasi dengan kualitas yang benar-benar ambisius. Bahkan kalau hanya melihat trailer tanpa mengetahui platformnya, mungkin banyak orang akan mengira ini adalah game PC atau konsol terlebih dahulu. Yang bikin game ini beda dari game anime open world lainnya adalah kehadiran makhluk imut bernama Kibo. Nah, disinilah banyak orang mulai membandingkan game ini dengan Pokemon. Gak hanya itu, eksplorasinya juga terlihat sangat bebas. Dari berbagai trailer dan masa CBT-nya yang udah diperlihatkan, kamu dapat terbang melintasi dunia menggunakan Kibo, menjelajahi area-area yang sulit dijangkau, hingga berinteraksi dengan berbagai jenis Kibo yang tersebar di seluruh dunia permainan. Dari sisi battle sendiri, game ini mengusung sistem action RPG real time dengan switch karakter yang cepat serta berbagai efek skill yang sangat-sangat keren. Gak heran sih, mulai dari desain waifu, animasi, sampai detail lingkungannya benar-benar berada di level tinggi untuk ukuran game mobile. You jokers again? This time you're not getting away! Don't you guys have anything better to do? Ananta. Sebelum NTA, ini dia Bianchero yang dikatakan sebagai GTA versi anime, yakni berawal pada Agustus 2023. Dan dari pertama kali diumumkan, game ini langsung menjadi pembicaraan besar di komunitas game anime. Karena berbeda dari kebanyakan game anime yang lagi marak-maraknya seperti WoW pada saat itu, yang masih menggunakan dunia fantasi ala-ala Genshin Impact. Ananta justru membawa pemain ke sebuah kota modern yang sangat besar dan hidup. Mulai dari jalan raya yang ramai, gedung pencakar langit, kendaraan yang berlalu lalang, hingga berbagai aktivitas yang membuat dunianya terasa seperti kota sungguhan.
Tapi yang membuat semakin menarik adalah kebebasan eksplorasinya. Kamu nggak hanya berlari dari satu titik ke titik lainnya. Bahkan ada momen di mana kamu bisa berayun-ayun di antara gedung-gedung tinggi yang membuat banyak pemain langsung membandingkannya dengan Spider-Man. Untuk sistem combatnya, game ini mengusung action RPG real time dengan mekanisme switch karakter yang cepat, dinamis, dan efek skill yang satisfying banget. Jujur aja, sampai sekarang Ananta masih menjadi salah satu game anime yang paling sering muncul dalam daftar game anime paling ditunggu. Walaupun sampai sekarang belum ada target tanggal rilis resminya. Dan untuk total global yang udah melakukan pre-registrasi, udah tembus di angka 17 juta calon pemain. Wow, kira-kira kamu termasuk salah satunya nggak nih?